kepada istri kita yang kita ceraikan, ya apa yang pernah kita berikan kepada mereka jangan kita ambil lagi. Fala takhud minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Apakah kau mau mengambil sesuatu yang ada apa? Buhtanan, kesalahan besar, dosa, wa ithman mubina, dan dosa yang benar-benar jelas. Ini dosa umumnya, ya, kepada istri yang sudah diceraikan, suami mengambil lagi. Apa namanya? Maharnya haram, nggak boleh. Ya. Gua dulu kawin malu, mahar lu gua beli sawah 5 hektar, gua ambil lagi. Nggak boleh. Terus sekali lagi saya katakan dia, mahar itu punya istri. Walaupun cuma tali sendal, kalau kita berikan kepada istri itu hukum mahar, maka haram kita ambil. Maka dari itu guys, saya bilang ya nih, ya besok kalau lu kawin jangan belagu dengan mahar seperangkat alat sholat. Perangkat alat sholat buat apa? Mahar 10 gram emas, begitu. Mahar 50 gram emas, baru mahar. Seperangkat alat sholat bawaan, ya. Seperangkat alat sholat bawaan sama tuh medaleman, sama make up, sama lemari, sama kasur, bawaan. Hadiah. Jadi haram mengambil lagi apa yang kita sudah berikan kepada istri, terutama mahar. Ya. Berarti hukumnya haram. Hadir ya. Kalau terjadi suatu perceraian, istri diusir dari rumah, haram. Lihat kata Al-Quran. Wa kaifa? Bagaimana mungkin kata Al-Quran? Ta'khudunahu, kau ambil lagi dari mereka dia yang telah kau nikahkan, waqad afdha ba'dukum ila ba'din, dan kan sudah bergelum, sudah bergaul, beradu, tidur bareng, makan bareng, apalagi ketawa bareng, nangis bareng, kan itu udah belanja bareng. Kalian pernah terjadi sesuatu antara dia, tega apa enggak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Fatihatan hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatul nur bisriyu yusahil kull matlub bijai habibil mahbub. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala aqramil khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis-shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-awhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqbali. Hadratul muqarrabin, jamaah majlis ta'lim keluarga besar, assalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat, rahmat, barokah, karamah, mudah-mudahan bersehat, walafiat, mudah-mudahan rezeki bertambah, mudah-mudahan jauh dari bahaya, musibah, penyakit, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan tersambung silaturahmi, dan diantara nikmat Allah pertemukan kembali kita di majlis ta'lim kita, tentunya kita dapat silaturahmi kembali, kita dapat berzakarah, taklim, zikir dan lain-lain. Semoga
kita mendapatkan yang paling bermanfaat dari apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Amin. Selanjutnya mari kita kembali membuka Mutiara Hikmah ayat suci Al-Quran, melanjutkan pembahasan kita surat An-Nisa, yang mana kita sampai kepada ayat yang ke-19 dan seterusnya. Masih berbicara tentang hak-hak wanita, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la yahilu lakum, enggak boleh, enggak halal bagi kalian antarithun nisa karhan, mendapatkan waris dari perempuan secara paksa. Wala ta'dhuluhunna, dan kalian jangan perlu lagi mengambil kita tahu juga di mata itu punna, apa yang hilang, apa yang sudah kalian berikan kepada mereka, illa, kecuali ada masalah, yatina bi fahishatin mubayyinah, ada perilaku perbuatan kejahatan yang nyata. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah mereka dengan bijaksana. Fa in karahtumuhunna, andai kata kalian tidak menyukai mereka, fa'asa, barangkali antakrahu syai'an, sesuatu yang awalnya kalian tidak suka, wa yaj'allahu fihi khairan katsira, di akhirnya Allah letakkan di sana ada kebaikan yang banyak. Ayat ini berbicara terkait dengan seorang istri yang telah terpisah dari suami, ya, diceraikan atau meninggal. Dulu pada masa-masa jahiliyah, jika seorang laki-laki meninggal, kemudian istrinya janda, lalu keluarga laki-laki ini kadang-kadang, ya, masuk aja, ya. Jadi seperti warisan, kayak ayatnya sebenarnya, ya udah, jadi dikawinin lagi sama iparnya. Ini tradisi jahiliyah. Agama hadir, ya, tidak demikian caranya, ya. Walaupun saudara ipar kita ini suaminya udah meninggal, halal buat kita nikah aja boleh, ya, boleh nggak? Seperti siapa? Hah? Seperti siapa? Umpamanya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ada menikahi, maaf, boleh nggak kita menikahi ipar kita? Nah, bahasa orang Betawi ya namanya ranjang. Boleh nggak? Boleh. Tetapi prosedurnya adalah ya nikahi lagi, ya, nikahi lagi, dan prosedur nikah adalah ya berikan lagi mahar kawinnya, mas kawinnya. Caranya seperti itu. Nah, hukum jahiliyah itu kayak warisan. Mama, abang gua meninggal, ya dah, bininya masih bohai, ya kan. Dulu ya, terus warisan gua ini ya, punya abang gua, ya udah. Berarti kan seperti barang, ya kan. Peninggalan abang kita diambil, semuanya diambil, ya, hartanya dia, ya dia istri kita ambil juga, tidak demikian. Itu tradisi non muslim, non Islam, tradisi jahiliyah. Nah, Islam katakan jangan demikian, ya, tidak halal. Karena tetap walaupun demikian, hubungan suami istri halal dengan cara pernikahan. Dia suami nikah, ya, masih kita mau urusin, silakan, ya. Tunggu dulu setelah masa iddahnya habis, ya. Setelah masa iddahnya habis, selama berapa hari? Berapa bulan? Hah? Salah satu puluh, ya. 3 masa cuci kalau meninggal selama cerai atau karena meninggal. Boleh kita nikahin, ya. Angkat lagi, kita kasih mahar lagi,
Dan apa yang telah diberikan oleh suami pertamanya nggak boleh kita begitu. Nah, kata ayat ini mengatakan wala ta'dhuluhunna litadhabu ba'di ma ataytuhunna. Dan kau ambil lagi apa yang sudah kau berikan kepada mereka. Nah, ayat ini juga perintahkan kepada kita, kepada istri kita, bahwa mahar yang kita berikan kepada istri kita itu adalah hak mereka, hak dia, punya dia. Dan dengan sebab itulah menjadi halal semua yang ada pada perempuan. Ya, kita gauli mereka, kita tidur mereka, sebabnya karena mahar. Makanya dalam bab nikah itu dikelompokkan dalam fikih itu seperti bab muamalat. Muamalat sama kayak orang jual beli, pinjam, minjam. Karena apa itu? Ada transaksi. Apa transaksi namanya? Akad. Itu ada ijab qabul. Seperti dagangan gitu. Bukan berarti perempuan dimaknai seperti barang dagangan. Dengan sebab ijab qabul menjadi halal untuk perempuan buat kita. Dan apa yang kita berikan buat mereka itu dia punya dia. Beberapa kalau Ustaz kalau masih nasihat masalah mahar itu semahal-mahal ya kasih. Rasulullah SAW itu maharnya kalau diuangkan itu sekitar 20 miliar. 10 ekor onta emas itu sekitar 2 miliar. Ada 2 miliar. Ada orang ngasih mahar untuk. Tapi untuk memudahkan supaya pernikahan itu tidak menjadi sulit buat laki-laki, ringankanlah maharnya, gitu ya. Tetapi ulama fikih membatasi, jangan mahar 100.000 tentang halal. Ya, ini bukan berarti masalahnya udah kan nggak apa-apa Ustaz hukum yang periksa, nggak begitu. Ada sisi lain yang mesti kita pertimbangkan apa? Dengan sebab mahar, gitu bahasa maharnya. Dengan sebab mahar menjadi halal. Ya, apa yang ada pada perempuan tuh? Maaf kalau Ustaz menggunakan hiasan apa? Penghiasan yang nggak pantas ya orang dia. Nanti kalau itu berapa duit? Yang berapa duit? Berapa duit? Saya terpoin 300.000. 300.000 ya nggak segitu. Ya masa harus mahal so mahal. Ini bukan fikih ya. Bukan bicara bukan fikih. Ya. Tapi berbicara tentang kepantesan gitu loh. Bukan bicara, kalau fikih bicara itu murah-murah sesuatu jadi gitu kan. Cuma ada batasan yang menurut ulama fikih ini penghormatan. Kata ulama fikih walaupun min khatamin hadidin, walaupun cincin besi. Bahkan yang mengatakan sah nggak kalau kita mahar itu seharga tali sendal, sah. Cuma berharga nggak? Makanya fikih memberikan limit batasan, maka minimal 100.000 situ ya. Untuk menjadi pantasnya kalau 100.000 masih pantas lah gitu ya. Cuma bicara apa? Penghormatan. Perempuan yang kita nikahi darinya dia dan anak kita dari dia, kita gauli setiap malam barangkali apa 100.000. Gitu. Nah, untuk berikan penghormatan berilah semangat. Bedain mahar sama uang belanja, kadang-kadang sama ini ya kan. Uang belanja maharnya 10 berapa uang belanja? 20 juta. Nah guys, ya ini kan kebalik. Maharnya 20 berapa? Uang belanja 10 juta. Itu kalau harus imbang gitu. Kalau udah kita kasih mahar ke perempuan terserah buat dia. Boleh nggak kita minta lagi? Nggak boleh. Minjem boleh. Neng, kan kalian nih punya malah jual dulu dah kalau abang ganti gitu ya. Udahlah digadein dulu tuh mahar ya.
diganti terus boleh, tapi izin redo ikhlas gitu ya. Mas kawinnya boleh diminta lagi ya masuk. Perempuan bahkan dalam bab namanya khulu, itu bab khulu namanya ya, meminta pisah dari suami bisa dikembalikan gitu ya kan? Dalam keterangan hadis ada seorang sahabat perempuan, ya Rasulullah, suami saya ada masuk gaya ya, dosa mulu, bagaimana saya ingin pisah? Ulangin maharnya. Dengan dipulangin maharnya maka jatuhlah talak ya. Kalau tidak terjadi rumah tangga itu, tujuan pernikahan yaitu ibadah kepada Allah, boleh ya. Suaminya mabok mulu, sudah yang kagak ya, kalau kagak hak itu jaga lah. Suatu istri boleh sih itu haknya dikasih, meminta cerai, mengadukan pengadilan untuk minta jatuhkan talak. Nah caranya adalah ini, isi namanya khulu ya. Khulu itu melepaskan diri dengan cara mengembalikan lagi mahar. Ada sahabat perempuan itu, suami dulu masih apa, dia ngasih kebun korma, pulangin kebun kormanya, dipulangin kebun korma, jatuh talak. Kebun kormanya dipulangin, jatuh talak, itu khulu namanya. Kadang-kadang kan kita kayak anak muda sekarang ya pengen kawin, dia patung kan, sama kerja ya kan, patung ada bagi berdua buat mahal. Kalau bisa menjahan perempuan, tahu begitu. Udah pakai dia dapat, cuma karena dua sama-sama cinta, ya patungnya beli mahal, ya kan. Pacarnya emang para kolar, gak punya otak ya, enak aja bilang beli mahal. Kalau para batu dipuk, orang tuh rakan, Elang yang pacar para kola, lagi cuma enak aja. Udah dia enak aja, duit-duitnya dipakai gajinya. Salah. Kalau salah anak dulu pacar bersalah, tolol. Masih pacaran, bininya pacar transfer mulu, gajinya dengan pacarnya, antol. Kemarin beli minyak goreng doang. Ya, pacar transfer juga salah. Ya, mahar kalau bisa, ini bukan fikih ya. Nah, tapi Ustaz menyarankan kenapa memuliakan. Strateginya begini, ntar kocok suatu saat ketika udah gabut, udah jebot, udah apa lagi, kocok cibom, ya, udah ada, punya apa namanya? Cuma berapa dulu? 50 bulan. Kalau mau sekarang 50 juta ya kan? Jadi model buat kamu buat apa? Tuh, itu strateginya, investasi. Gitu. Kalau perempuannya yang jadi apa yang udah diberikan jangan sampai hilang. Ya, ada kasus, ada sian, ada orang bagian yang tahu. Anaknya meninggal, anaknya anak laki-laki meninggal nih. Ya, ini mantunya perempuan. Ya, petang-petang kagak dikasih anak sama anaknya, itu pulang. Mamanya apa yang pernah punya anaknya dikasih diambil lagi, mamanya kan jahat, nggak boleh, ya nggak. Dia kawin sama anak kita, ya nggak. Pernah kan dikasih, ya, dia dikasih kawin sama anak kita kan, ya anak kita meninggal, tuh mantu disuruh pulang. Apa yang udah pernah kita kasih kan, ya diambil lagi mertuanya. Nah ini kata ayat ditadhabu bibak di ma'ataitumuhunna, ya, untuk menghilangin apa yang pernah kau berikan kepada tuh perempuan. Banyak kejadian. Dan bahkan Ustaz itu ada yang udah punya anak, udah punya cucu, tuh disuruh pulang ke rumahnya, tuh kan, rumah kontrakan diambil lagi apa? Mertuanya. Nah ini ya.
udah haknya dia kasih. Dia kawin sama anak kita, emang anak kita nggak ada umur, ya udah haknya dia kasih. Nah ini ayat sudah berpesan jauh-jauh hari. Illa kecuali memang kalau terjadi apa? Yatina bifahishatin mubayyinah, terjadi perbuatan perselingkuhan, ya. Jadi fahisha ini terkait dengan perbuatan perselingkuhan, perbuatan nggak pantas perempuan, biasanya perselingkuhan. Kita lihat nih ipar kita, tentang saudara laki-laki kita meninggal, dia belum juga masa idahnya habis, ya nggak udah pala, bibir merah, pakai ini lah, ya nggak? Nah, kita sebagai keluarganya, ini saudara ipar kita nih, wah, biar gini, ya, bosen, kasih bekal. Apa kata ayat? Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, mubayyin jelas. Ya berarti harus benar-benar itu terbukti bahwa si janda ini memang melakukan perbuatan itu jelas ya. Kalau isu-isu, nah, makanya kan kalau perempuan ketika suaminya meninggal, ya janda, ya apa? Gak boleh keluar rumah sama, nggak boleh pakai bibir merah, nggak boleh nyisir, itu kan bahasa dulunya itu. Nggak boleh nyisir, nggak pakai bibir merah, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh tetangga, masa berkabung selama masa iddah. Tapi bukan berarti perempuan suruh kita jadi ondel-ondel, kagak, itu ya sebatasnya. Iya, sekarang ya janda, gimana? Janda, baru lagi minggu seminggu. Baru pirang. Waduh. Dulu emang istilah laki pakai daster. Pas udah lakinya legging. Ini dia yang perempuan. Nah ini namanya. Maka ketika itu keluarga laki-laki berhak memberikan tindakan tegas. Ini kata ayat illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Wa asyirunna bil ma'ruf. Kepada mereka pergaulan dengan baik. Artinya ini janda perempuan, kita sudah laki-lakinya bekas abang ipar, ya rawatin, ya tengokin. Mana anaknya beras, anakku bermakan udah, anakku tuh banyak kejadian yang udah lepas tuh. Ya, kita kan ada permasalahan keluarga apa gitu ya, udah bodo amat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka yang ditinggal suaminya oleh saudara kita. Tetap kita harus perhatikan. Sebab apa kata ayat? Fa'in karahtumuhunna, seandainya kalian pun gak suka sama mereka, fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Dalam ketidaksukaan kita kepada itu, barangkali nanti suatu saat akan muncul hal-hal baik. Ya, memang polanya kadang-kadang kita kan suka memberikan kesan, suka berikan kesimpulan pada kesan pertama, ya kan? Begini, lu main-main phone saja, kan dulu, kan gitu ya. Baik, itu satu ayat yang berbicara tentang bagaimana Al-Quran mengatur kepada kita jika dapati saudara kita punya ada seorang janda, maka jangan lagi kita ungkit-ungkit apa yang pernah ada pada mereka, jangan diambil lagi, ya, karena itu adalah menjadi hak mereka. Nah, ataupun kita ingin menikahi lagi mereka, ya ada prosedur agar mengatur, maka harus dengan prosedur pernikahan. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudh minhunna syai'an. Dan jika kita ingin menggantikan posisi istri kita dengan istri yang lain, nah ini bahasanya itu kalau kita ingin kawin, kan? Menggantikan posisi istri kita yang telah kita cerai. Ya. Kalau kita ingin menambah bini atau kita mau ingin kawin lagi, ya
bini yang pertama kita ceraikan, setelah kita meninggal, cerailah, kita ingin kawin lagi, kata ayat ini, fala takhud minhu syai'an, jangan kita ambil lagi apa yang pernah kita berikan kepada bini ya. Kawin sama si Leli siapa namanya? Bini pertama Leli, ya, bini kedua Lela. Bisa dong. Cerai sama si Leli, ya kan? Kita dapat lagi istri kedua. Ya. Apa yang juga pernah kita berikan kepada istri pertama atau mantan istri kita, jangan kita ambil lagi. Ada orang berantem sama suami istri. Kalau gua cerai sama lu, gua keluar dari rumah pakai baju doang. Nah, apa yang udah gua nggak ambil lagi. Gitu. Ada kira-kira? Ada, mungkin ada orang ada tidak aku. Mobil tinggal tolong. Ya, ada orang ada gitu kan, lu kawin, lu cerai sama lu, gua keluar dari rumah pakai baju doang. Apa yang gua nggak bawa lagi buat lu? Wow, bener dia, aneh-aneh yang bener dia kawin lagi loh. Lah gembel dapat kawin kedua, dia gembel susah. Bangsa dia, buat dulunya ngomong kaya, barangkali sudah bisa kawin lagi. Nyata ini saya ngomong nyata. Kita punya murid ada begitu. Beneran kalau umum. Iya kalau ada selesai tukang cat itu biasa siapa? Ya, itu bosnya itu start dia dulu bosnya itu. Bini pertama kali dapat dia bini kedua. Dia bagi baju dia hebat kaya, wah punya ini. Padahal bini pertama itu udah dibeli rumah, udah dibeli kontrakan, udah beli motor, rumah itu. Dia kawin lagi, dia bilang kalau gua kawin lagi, gua cerai kalau gua kuat pakai baju doang, gua tinggal aku gua ya. Ini kata kita, kawin lagi, dapat singa dia kawin, dapat singa udah, dapat kutip dia, akhirnya sekarang dia gembel. Apa maksudnya? Dia mau balik lagi, ya kan? Dia mau palu, harap dia kalau dia apa balik, ayo. Apa yang kita pernah berikan jangan diambil. Nah, kita udah cocok, ya betul. Apakah di sini terjadi hukum yang namanya harta gono gini? Bukan harta gono gini, Mas. Ya. Harta gono gini itu bukan hukum Islam, tapi Islam mengkompilasi, ada caranya mengutip kepada ayat ini. Ya, apa yang pernah kita berikan kepada dia itu sifatnya hibah, bukan bagi-bagi, bukan hitung-hitungan. Kalau gono gini, dua-duanya umpama pegawai negeri atau dua-duanya umpama pekerja, cerai, ya enggak? Dulu ketika dia satu rumah, patungan, di sawah, di mobil, ini harta gono gini boleh menurut undang-undang, ya kan? Itu kan bagi yang jauh yang buat itu namanya. Tapi kalau kata ayat ini menasihati kepada kita, kepada istri kita yang kita ceraikan, ya apa yang pernah kita berikan kepada mereka jangan kita ambil lagi. Fala takhud minhu syai'an atakhudunahu buhtanan wa ithman mubina. Apakah kau mau mengambil sesuatu yang ada apa? Buhtanan, kesalahan besar, dosa, wa ithman mubina, dan dosa yang benar-benar jelas. Ini dosa hukumnya, ya, kepada istri yang sudah diceraikan, suami mengambil lagi. Apa namanya? Maharnya haram, nggak boleh. Ya. Gua dulu kawin malu, mahar lu gua beli sawah 5 hektar, gua ambil lagi, nggak boleh. Terus kira lagi katakan dia, mahar itu punya istri. Walaupun cuma tali sendal, kalau kita berikan kepada istri itu hukum sebagai mahar, maka haram kita ambil.
apalagi sampai umpama uang miliaran. Maka dari itu guys, saya bilang ya nih, ya besok kalau lu kawin jangan lagu dengan mahal seperangkat alat sholat. Perangkat alat sholat buat apa? Hah? Itu mah udah properti wajib. Rumah tangga yang itu mah udah hak suami. Ya, ente kita kawin, ya enggak? Apa hak suami? Makan, makan, minum, pakaian. Wajib minimal pakaian setahun 2 kali. Itu. Ini hukum. Pakaian rumah dan pakaian buat di luar rumah harus ada. Artinya pakaian rumah itu berarti apa? Ya, daster, ya. Pakaian buat keluar rumah apa ya? Buat kondangan, ya buat lebaran. Itu harus ada tuh. Ya, dalam rumah tangga hukumnya. Yang primer itu ataupun yang lainnya seperti apa ya, panci, yang gorengan, yang kompor itu sama ya, ada sejadah, ada mukena, ya ada akuran. Itu sesuatu yang harus dilengkapi bagian daripada hak rumah tangga. Yang seperti itu tidak bisa dijadikan mahar, bukan jasa. Ya jangan, itu mah udah udah ya keharusan yang nanti bagian daripada kewajiban kami. Masa dengan mahar seperangkat alat sholat, mahar 10 gram emas, itu mahar 50 gram emas, baru mahar. Seperangkat alat sholat bawaan, ya. Seperangkat alat sholat bawaan sama tuh medaleman, sama make up, sama lemari, sama kasur, bawaan. Ya, hadiah. Jadi haram mengambil lagi apa yang kita sudah berikan kepada istri, terutama mahar. Ya, berarti hukumnya haram. Ada ya? Kalau terjadi suatu perceraian, istri diusir dari rumah, haram. Ya, mulai dari lu angkat kaki, wah, pulang ke rumah bapak lu, wah haram. Gak apa-apa. Kita nggak boleh mengambil lagi apa yang udah kita berikan. Rumah ini kan kita berikan buat diri kita, ya, dan semua piring, sendok, yang udah kewajiban kita usir. Haram, ya. Nah, karena apa itu terjadi? Penelantaran. Lihat kata Al-Quran, ya. Lihat kata Al-Quran. Wa kaifa? Bagaimana mungkin kata Al-Quran? Tak khudunahu, kau ambil lagi dari mereka dia yang telah kau nikahkan. Waqad afdha ba'dukum ila ba'din, dan kan sudah bergaul, selama berumah tangga, apa namanya seperti itu, bercampur aduk, tidur bareng, makan bareng, apalagi ketawa bareng, nangis bareng, kan itu kan ya, belanja bareng, kan itu kan ya, mandi bareng, kan itu kan, apel bareng, nangis bareng, kurit bareng. Nah, waktu itu kata-kata waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Bagaimana mungkin kalian bisa ambil lagi sesuatu yang kalian pernah terjadi sesuatu antara dia? Tega apa enggak gitu. Ya, kucing aja kita kasih makan tiap hari, kita usir nggak tega gitu. Kucing, ya, kucing kita usir dari rumah, apalagi istri kita yang bertahun-tahun, ya kita dicuciin, kita dimasakin, kita makan, dan kita mampir tidur sama dia, gitu kan. Terus usir. Panas setahun, hilang hujan sehari. Itu kan gara-gara cekcok dikit udah jelas, wah, angkat kaki pulang sama bapak lu, aduh, diusir begitu ya. Perceraian pun kalau seandainya terjadi, kalau apa tahapan-tahapannya kata aku apa? Wah, juruhunna fil wadad, bisa ranjang dulu, atau bisa ranjang bukan berarti pisah. Itu bahasa itu bisa ranjang, ya. Pisaran, ya. Al-Quran mengatakan bisa ranjang, tapi bahasa bisa ranjang dimaksudkan dengan cerai, ranjang ya. Tapi Al-Quran itu bisa ranjang adalah bukan perceraian. Makna pisah ranjang itu bukan makna
konotasi cerai, makna lain tempat tidur. Bini kita di kamar, kita di tempat tidur, gitu, ya kan? Kalau di bini di atas, kalau ini di etalase, iya, bahasa dan di etalase, antara terigu, gula, punya kopi selengkeng. Itu namanya pisah. Kata kau pisah itu apanya? Kalau ataupun terjadi perceraian, ada proses di pengadilan, ada proses negosiasi, ada proses lama. Pengadilan itu baru setelah sekian tahun baru terbit akte cerai. Langsung cerai, bisa. Ya. Apa hukum kita dapat? Yang sekarang adalah hati-hati dalam mempergauli istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bayangkan kata hadis mengatakan ma akramuhunna ilal karim. Cuma orang yang mulia yang bisa memuliakan perempuan. Wa ma ahannahunna ilal lain. Dan cuma orang yang dilaknat yang mau menghina perempuan. Kalau ada orang yang berantem perempuan ribut apa bercecot, ini kata Quran kata ini laki hujan laki biasa gitu, lain laki terkutuk ini. Karena emang satu perempuan itu di sayang, gitu loh. Dia bongkok, dia apa ini dilembutin, ya. Iya kan, kalau ada laki-laki ngomong, monyet, waduh, bego bilang, jangan kayak gula, kau bukan bukan jangan kayak gula, kau aja, tolol banget, wah, tolol, tapi tidur, nah ini, ya, baik. Jadi kata Al-Quran wa kaifa, bagaimana mungkin kalian mau ambil lagi sesuatu yang kalian doakan pada kalian udah bertahun-tahun tidur bareng, makan bareng, semua bareng, itu kata Al-Quran eranya ya. Waqad afdha ba'dukum ila ba'din wa khatna minkum mitsaqan ghalidha, dan engkau sudah terikat dengan perjanjian yang sakral. Ghalidh itu kuat, apa? Saya terima nikahnya dan kawinnya, amanat bersambung dari bapak ke elu, dari bapaknya ke ente. Ya Roni, saya nikahkan kau dan saya kawinkan dengan putri saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Terima nikahnya dan kawin dengan dibayar tunai. Ya, usawi juga alama amarallahi bin sakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Uzawi juga, wahai saudara, engkau saya nikahkan dengan anak saya. Apa tuh kalimatnya? Uzawi juga, alama amarallahu bihi. Apa perintah kedua? Min imsakin bi ma'rufin, rumah tangga yang ma'ruf. Au tasrihin, kau ceraikan dia dengan baik. Jadi dari awal orang tua udah ngomong, lu gua kawin anak gua ya, lu bener-benerin, kalau salah ya bener. Begitu kalimatnya. Min imsakin bin ma'rufin, kau tahan dia dengan ma'ruf, au tasrihin bi ihsanin, kau lepas dengan ihsan. Itu sampai sebelum kawin aja kalimatnya udah jelas. Ya anakku gua titipin sama lo, ya. Lu rawatin anak gua bener-bener, ya. Kalau lu nggak cocok sama gua pulangin, gitu makanya lah. Ya, pulangin, jangan anak lu tabokin. Itu anak gua udah kayak jamblang biru semua. Kan kalimatnya begitu. Min imsakin bi ma'rufin au tasrihin bi ihsan. Gua rawatin anak gua dengan ma'ruf. Kalau nggak sanggup, tasrik, lepas, bi ihsan. Pak, saya
udah nggak ada cocokan dengan anak buahnya, ya dikit-dikit minta cerai, dikit minta cerai. Ini kalau orang Betawi mau pacaran nggak turutin itu jadi bahaya Pak. Jadi kurangin Pak, anak bapak, ya udah, gitu kan itu kurangin. Ya, udah berdoanya Pak, gitu kan. Tapi lu jangan jadi siapa-siapa ya, enggak apa jantung. Ya. Ya, lu jangan jadi siapa-siapa. Autasrihim bihis. Ya, ini dia. Wala tankihu ma, selanjutnya bicara tentang pernikahan. Ayat yang selanjutnya berbicara tentang wanita-wanita yang kita halal dinikahkan dan yang haram kita nikahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Wahai sekalian, jangan kau kawinin wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kalian, kecuali yang pernah terjadi dulu zaman jahiliyah. Ini berarti sesuatu yang berlaku sebelum agama Islam datang. Ya, karena ayat ini turun saat itu memang ada beberapa praktek orang jahiliyah yang ngawinin emak matirinya. Ya udah kata Al-Quran, ya udah, ya udah, gitu kan? Ya udah. Al-Quran begitu. Illa maqad innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Karena demikian perbuatan jelek, dosa, sa'a sabila, dan cara yang paling jahat. Cara kedua, iyalah, emak kita kawinin, gitu kan? Nggak boleh kan? Satu, kita nggak boleh menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak kita. Hurimat, diharamkan juga alaikum buat kalian ummahatukum, ibu kandung kalian. Ini wanita-wanita yang haram ini kain. Pertama, apalin bani ummahatukum, ibu kandung kalian. Wa banatukum, anak kandung kalian, perempuan. Wa akhwatukum, saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, bibi kalian. Wa khalatukum, dan encing kalian. Jadi bibi dari bapak dan bibi dari yang ya. Wa banatul akh, ponakan perempuan, ya nggak boleh. Wa banatul ponakan dari laki-laki dan ponakan dari perempuan. Ponakan dari saudara laki, keponakan dari saudara perempuan, itu ya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu susu ibu susu ya. Menurut Imam Syafi'i, yang ibu susu itu adalah yang menetein kita sampai kenyang, ya 5 kali kenyang, ya bukan 5 ispat tapi 5 kali kenyang. Wa akhwatukum min radha'ah, dan saudara susu, ya saudara susu sama seperti saudara kandung hukumnya, ya cuma dia nggak dapat waris doang, ya. Wa ummahatu nisaikum, dan ibunya bini kalian, apa mertua. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum minan nisa'i allati dakhaltum bihinna, dan anak bini kita, anak bawaan, ya anak sambung kan, anak tiri, ya janda bawa anak kita kawinin, ya maka itu anaknya dia juga anak kita, fi hujurikum, dalam buayan kita, jangan nikahin. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum, dan kecuali ini, ya kita belum sempat gaulin banyak iljain, boleh kita kawin anaknya, ya kita pacaran sama mamanya, ya main janda nih, janda kan ya, ya rumahnya anaknya lewat. Kan jadi, oh saya mau jadi suami ibu, saya mau jadi mantu ibu, gitu kan ya. Nggak gini, kita kawin sama Maya, pas kawin belum sempat bersetubuh, gitu. Lagi kawin belum sempat bersetubuh, ketiban tenda. Biasanya salon pas susun di Bandia bleker, nah tidak
Aku belum bocorin kaca. Aku bisa. Mati tuh janda ya nggak? Ya. Berarti kan belum diapa-apain ya? Udah nikah sudah akad, belum resepsi, dibuat salon. Anak perempuannya boleh kita ambil. Neng gimana Neng? Apa Pak? Lihatin Pak. Laksirin mak lu. Oh. Gimana laksirin mak lu? Laksirin. Gua kawin tuh bisa tahu bahasanya halus. Laksirin. Dan sama. Nah iya kan anak itu mau nyotin, ayo. Iya. Iya udah nggak apa-apa gitu. Nah boleh kita kan wahala ibu abnaikum ladzi fi aslabikum wa tajbu bil ukhtain, dan juga kita nggak boleh menikahi dua saudara perempuan. Ya, rela sama Eli kembali, kita kawin dua-duanya haram. Kecuali satu laki baru. Ya itu seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu taala ya, kawin dengan dua anak Nabi yaitu Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Ya. Jadi kalau berjarak satu terpisah, kalau saya boleh sama, gitu kan? Kita kawin maunya, nggak cocok sama maunya, berantem mulu, buat tetap kawin matinya, gitu. Atau maunya meninggal, kawin dulu larinya, itu ranjang. Ya. Illa maqad salaf innallaha kana ghafuran rahima, kecuali yang memang sudah benar-benar terjadi. Ustadz pernah dulu cerita, Ustadz pernah lagi ngaji, ada Ustadz cerita bahwa dulu di Mekah itu ada suami istri, udah kawin, ya, udah punya anak. Terus si suami ngajak jalan-jalan, yuk kita jalan-jalan ke daerah pegunungan, ibadah di daerah pegunungan. Mau mana? Kita mau nengok ibu susu saya. Oh iya, gitu kan. Ibu susu. Terus dibawa dah anaknya isi dibawa. Ketemulah di kampung di atas gunung ibunya. Ketemu anaknya. Bu, ini isi saya. Nah, ibu susu ya kan? Ini isi kamu ya? Tanya ibunya. Neng, kamu dari desa mana? Dari desa ini. Apa orang tua kamu ini? Ya, itu orang tua saya. Dipanggil suaminya. Istri kamu itu dulu pernah nyusu sama saya. Jadi saudara susu. Dikasih tahu. Wah, sok suaminya. Ini kita nyata. Suami sok kuat, istrinya sok kuat, apa kan? Saudara susu. Harus cerai. Wah, dia udah berumah tangga, udah lama, udah punya anak. Gitu. Dua-duanya sok. Bagaimana berdua ini? Akhirnya datanglah beberapa ulama, langsung istihad bagaimana menyelesaikan masalah ini, gitu kan ya. Dirumit masalahnya, gimana caranya? Bukan rumit, bukan berarti nggak ada permasalahan, selesai. Ada, jadi kan hukumnya jelas, gitu kan. Ya udah bisa mau diapain, gitu kan. Caranya gimana nih ulama nih? Ya, soalnya ini suaminya orang soleh, orang ini, orang ibadah, warga yang hebat. Caranya gimana? Ada ulama, hati-hati. Temuin. Ente ini berdua ibarat orang puasa di bulan Ramadan, tengah hari makan, gitu. Lupa. Gimana? Ya udah. Terusin puasanya. Terus gimana? Ya udah. Apa yang terjadi antara kalian berdua itu ada dosa. Ya lupa nggak tahu. Gitu. Nah gimana? Ya udah bisa masing-masing. Ya kan? Ya bisa masing karena nggak boleh kan? Saudara susu nggak boleh lanjutin. Ya udah. Apa yang terjadi antara kalian berdua ini ibarat orang yang puasa tengah hari makan lupa. Jadi nggak dosa, karena dua-duanya ini merasa ketakutan dosa. Udah punya anak apa gitu. Akhirnya dua-duanya bisa dan baik. Walaupun mereka udah bukan suami istri, tapi mereka akhirnya mengurus anaknya masing-masing. Ya, mereka tetap kumpul, tapi bukan sebagai suami istri, sebagai saudara. Itu, paham nggak?
ya kan? Antara ayah sama kakak ngurusin anak masing-masing. Tapi hubungan mereka bukan hubungan suami istri. Hubungan apa? Saudara. Halal nggak? Nggak, hubungan saudara halal nggak? Halal kan, rumah tangga itu rumah. Cuma hubungan apa yang halal? Hubungan seks doang. Itu. Hubungan rumah tangga tetap, ya nggak? Yang saudara masa haram saudara? Itu kan ada yang mempok, kan gitu. Tetap. Tapi mereka nggak kumpul sebagai suami istri, dan mereka ngurus anaknya, dan tetap juga kan seperti rumah tangga lagi kan, sama manggil mama, sama manggil pak, apa, kan gitu ya. Nah, itu solusi saya kan ya, indahnya ulama kalau mencari solusi. Baik. Nah, mudah-mudahan kita dapat manfaat nasihat dari hadis ini dan ayat ini tentang bagaimana kita dengan bijak bergaul kepada istri-istri kita di rumah. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انت الغفور الرحيم وبجنوبك يسبح الله وتعالى السلام عليكم ورحمه الله رب العالمين.